Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Suci Nabila dari kelas 6A Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut PJJ menjadi metode yang semakin populer, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa sebagian besar kegiatan pembelajaran berpindah ke dunia digital. Teknologi menjadi elemen kunci dalam mendukung kelancaran dan kualitas pembelajaran jarak jauh. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kualitas pembelajaran jarak jauh dapat ditingkatkan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk tetap belajar secara efektif meski berada di lokasi yang terpisah. Di sini juga ada teori yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, teori konstruktivisme, Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Teknologi dapat mendukung konstruktivisme dengan menyediakan berbagai alat yang memungkinkan interaksi aktif dan kolaborasi antara peserta didik, serta memfasilitasi akses ke berbagai sumber daya yang dapat memperkaya pelajaran. Yang kedua, teori belajar sosial, Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam pembelajaran jarak jauh, teknologi memungkinkan peserta didik untuk terhubung dengan pengajar dan teman-temannya, bahkan dalam lingkungan yang virtual. Yang ketiga, teori multiple intelligence, Howard Gardner. Teori ini mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan logis, verbal, visual, sosial, dan lainnya. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan tipe kecerdasan setiap peserta didik. Misalnya penggunaan video untuk kecerdasan visual atau podcast untuk kecerdasan linguistik. Di sini juga ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan yang pertama, platform pembelajaran daring. Platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Microsoft Teams menyediakan sarana bagi pengajar dan peserta didik untuk berbagai materi pembelajaran, mengelola tugas, dan melakukan komunikasi secara efektif. Platform ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terstruktur, memfasilitasi diskusi secara virtual, serta memungkinkan pengumpulan dan penilaian tugas secara online. Contoh nyatanya, Khan Academy menyediakan berbagai materi video yang dapat diakses secara gratis oleh peserta didik di seluruh dunia. Teknologi yang kedua, video conference dan webinar. Pengguna aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan pengajar secara langsung meskipun jarak memisahkan. Fitur video conference memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup dan terhubung. Contoh nyatanya, banyak sekolah di seluruh dunia menggunakan Zoom untuk kelas tatap muka virtual meskipun tidak secara fisik berada di ruangan yang sama. 3. Manfaat teknologinya, aplikasi pembelajaran interaktif. Teknologi juga memfasilitasi penggunaan aplikasi interaktif yang meningkatkan pengalaman belajar. Contoh nyatanya, Kahoot memungkinkan pengajar untuk membuat kuis interaktif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik dengan cara yang lebih menarik. 4. Manfaat teknologi, e-books dan sumber belajar digital. Akses ke materi pembelajaran digital melalui e-books atau artikel online memungkinkan peserta didik untuk memperoleh sumber daya tambahan di luar buku teks yang terbatas. Contoh nyatanya, proyek e-book yang dijalankan oleh beberapa universitas di Indonesia di mana buku teks disediakan dalam format digital agar mudah diakses oleh mahasiswa. Saran penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur teknologi pemerintahan dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki akses yang setara, baik dari segi perangkat maupun koneksi internet. Yang kedua,
pelatihan untuk pengajar. Pengajar perlu dilatih agar dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Yang ketiga, pengembangan konten pembelajaran digital. Pengembangan lebih banyak materi pembelajaran dalam format digital yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya rendah, serta memastikan materi tersebut sesuai dengan kurikulum dan dapat diakses oleh berbagai tipe kecerdasan. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri teknologi. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi yang dapat memajukan pembelajaran jarak jauh di seluruh dunia. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan platform daring, video conference, aplikasi pembelajaran interaktif, dan sumber daya digital, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang fleksibel, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, dan teknologi memungkinkan pengajar menjadi lebih interaktif dan personal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.